Saat ku menyambangi, Roh-Mu bekerja. Saat mujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyambangi, Roh-Mu bekerja. Saat Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran, Engkau layak diagungkan, layak dipuji, layak disembah. Penjaga kami yang tidak pernah terlelap, Engkau adalah Bapa yang kekal, Tuhan yang tidak pernah berubah. Kami sungguh merasa bangga karena kami menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Dengan berkat penyertaan-Mu ya Tuhan, kami dapat melewati hari-hari kami seperti mana kami ada sampai pada saat ini. Terima kasih atas berkat penebusan-Mu bagi kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami layak berseru kepada-Mu ya Tuhan, sebagai Tuhan dan Raja yang Maha Kuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu yang sangat besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan kepada semua umat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Doa kami agar semua tetap sehat dan selamat menjalani hidup yang Tuhan telah anugerahkan ini. Mari jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan sebagai renungan bagi kita pada pagi hari ini di dalam Yudas pasal yang pertama, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema, bangunlah diri sendiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengembangan diri sendiri adalah satu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas diri mereka sendiri, baik di bidang talenta pribadi maupun di bidang profesional. Tujuannya ialah untuk meningkatkan kemampuan dalam keterampilan dan pengetahuan agar dapat mencapai tujuan hidup yang lebih baik dan sukses.
Kehidupan kita tidak akan menjadi sempurna jikalau kita hanya memiliki pengetahuan dan kepakaran di dalam sesuatu. Tetapi kita harus mempunyai satu dasar yang teguh tempat kita meletakkan kehidupan kita. Dengan dasar yang teguh ini, kita tidak akan goyah apabila kita menghadapi sesuatu cabaran di dalam keterampilan dan penyampaian kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat bagaimana kita membangun diri kita sebagai orang yang percaya agar kita tetap teguh. Yang pertama, dari firman Tuhan yang telah kita baca tadi, bangunlah diri kita di dalam iman. Firman Tuhan katakan, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Membangun iman kita di atas dasar yang paling suci membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh para rasul dan para nabi. Kalau kita membaca dalam Yudas, pasal yang pertama ayat yang ketiga berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan imanmu yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, iman kita kepada Tuhan itu adalah dasar yang paling kuat untuk membuat kita tidak akan berubah dan tidak akan goyah di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Karena itu, iman kita harus kita letakkan pada dasar yang teguh, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang kedua, bagaimana kita membangun diri kita sebagai orang yang percaya agar kita tetap teguh? Firman Tuhan katakan, berdoalah di dalam roh. Kita harus berdoa di dalam pimpinan Roh Kudus, yaitu meminta Roh Kudus untuk mengilhamkan serta menuntun dan menguasai seluruh kehidupan kita saat kita berseru kepada Allah Bapa. Mengapa? Kalau kita membaca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 berkata, demikian juga Roh membantu kita di dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluh-keluhan yang tidak terucapkan. Rasul Paulus mengakui peranan Roh Kudus adalah sangat penting di dalam kehidupan kita. Apabila pada saat kita berseru kepada Bapa di surga, kita tidak mempunyai kemampuan untuk mengingatkan apa yang kita mau sampaikan kepada Tuhan. Kita adalah manusia yang sangat terbatas dengan bahasa untuk berkata-kata. Tetapi Roh Kudus yang dapat menolong kita di dalam kekurangan kita saat kita berseru kepada Allah Bapa di surga. Lalu yang ketiga, bagaimana kita membangun diri kita sebagai orang yang percaya agar kita tetap teguh. Firman Tuhan katakan, tetap tinggal dalam lingkaran kasih Allah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kita tetap setia kepada Tuhan dan firman-Nya. Kalau kita membaca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu, jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku, dan tinggal di dalam kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, memang untuk tinggal di dalam kasih Tuhan, bukan sesuatu yang mudah, karena kita ini masih memiliki natur dosa, dan kadang-kadang kita cepat memberontak kepada Tuhan. Tetapi ketika kita tinggal di dalam kasih-Nya,
Hal ini berarti kita memutuskan untuk mau hidup dalam persekutuan dengannya dan bersungguh hati di dalam mengikuti Dia. Oleh itu, firman Tuhan memberi nasihat kepada kita pada saat ini. Setiap orang yang mau membangunkan dirinya menjadi manusia yang tidak mudah goyah dan menjadi manusia yang berpotensi, kita harus membangunkan diri kita atas iman kita yang suci dan tetap berdoa di dalam kuasa Roh Kudus, seperti tinggal tetap di dalam kasih Tuhan, karena Tuhan yang mengasihi dan memberi kekuatan bagi kita. Karena saat-saat akhir ini, kita akan melewati hari-hari kita dengan berbagai keadaan yang kita tidak pernah dugakan untuk menimpa hidup kita. Yang kita usahakan ialah mengenal Dia dengan tetap sebagai Tuhan yang Maha Kuasa di dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang sungguh berkuasa, yang menguatkan iman kami, agar kami senantiasa mendasarkan kehidupan kami di dalam iman yang suci, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, bimbinglah kami agar kami senantiasa mengandalkan kekuatan-Mu di dalam hidup ini, karena tidak ada satu kuasa yang bertahan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu pada saat ini, baik yang melayani sebagai gembala jemaat, baik yang melayani sebagai penginjil, dan juga yang melayani sebagai pemimpin-pemimpin di dalam gereja. Tuhan, agar kami terus diberi kekuatan, kesehatan, serta urapan di dalam kuasa Roh Kudus. Tuhan, agar kami dapat melakukan pelayanan ini seperti mana Tuhan telah memanggil dan telah menetapkan kami sebagai hamba-hamba-Mu. Terima kasih karena berkat penyertaan-Mu kepada kami ya Tuhan, baik dulu hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan, kuatkan iman umat-Mu ya Tuhan, sekalipun mengalami berbagai kesulitan dan kesusahan di dalam hidup ini, agar kami diberi kekuatan untuk melewati semuanya. Biarlah nama-Mu tetap dipermuliakan dari tengah-tengah badai yang kami lalui, karena Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah terlambat untuk memberi pertolongan saat kami berseru kepadamu. Terima kasih karena Tuhan Engkau berkenan menuntun kami dengan tangan-Mu yang ajaib. Kami berdoa untuk setiap pelayanan yang kami lakukan di dalam gereja-gereja Tuhan pada saat ini, agar Tuhan bercampur tangan di dalam semuanya, demi untuk menguatkan iman umat Tuhan, serta memuliakan nama-Mu. Terima kasih atas berkat penyertaan-Mu bagi kami. Pimpinlah kami sepanjang hari ini di bawah gada dan tongkat kekuatan-Mu ya Tuhan. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang masih hidup di dalam kebimbangan Tuhan Engkau pertetapkan iman mereka. Terima kasih Bapa, karena Engkau Tuhan Immanuel Allah beserta dengan kami, menyertai kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup, kami berdoa dengan iman, mengucap syukur dan mohon semuanya ini ya Bapa. Amin.